أيوة شفتم على شاشة ده ما بحثه في الحقيقة والمجاز ده في surat al-bayaniyah fi ilmu bayan. Nah, jadi kalau kemarin kita belajar ar-rasulu karimun diungkapkan dengan ar-rasulu karimun itu hakikah mujarradah. Ar-rasulu kal bahri fil karam, nah itu nanti atau fil bahri karaman baru itu dia hakikah musyabbahah. Baru sekarang kita bahas tentang yang majaz-majaz. Kita sudah nggak pakai yang hakiki lagi. Sebenarnya apa sih itu hakikoh, apa itu majaz? Nah, kalau hakikoh itu kan secara nyatanya atau hakikinya. Berarti istiqmalul lafadz fi ma wudi'alahu aslan. Misalkan singa itu wudi'alahu aslan, singa itu dibuat lafadz singa dari awal dia dibuat atau diletakkan di kamus itu adalah hewan buas gitu. Fi ma wudi'alahu aslan dan digunakan dengan makna aslinya. Nah, jadi makna di kamus singa itu hewan buas, ya sudah, jadi digunakan juga singa itu hewan buas. Gitu. Tapi kalau majaz, istiqmalul lafaz fi ghairi Apaan sih nggak jelas suaranya, Zah? Berarti tidak digunakan sesuai. Kan pasti yang makna pertama hakiki, baru setelahnya kita gunakannya di sini istiqmalnya ke majazi. Li ala kohom al-qarinah mani'ah min iradati ma'nal hakiki. Nah, untuk menggunakan makna yang majazi itu enggak langsung gitu. Nanti kita bingung gimana singa ini hakiki atau majazi. Nah, biar kita bisa bedain, oh itu bukan hakiki, itu maknanya majazi karena ada korinah. Apa itu korinah? Ya, ada alakoh dan ada korinah ya. Kalau alakoh itu dia ada kaitannya dengan makna hakiki. Jadi makna majazi itu pasti nggak jauh-jauh dari makna hakiki. Nah, contohnya ya, kita ambil contoh asad. Asad kan makna hakiki kan yang asad itu dia mempunyai jadi figur keberanian gitu. Kalau Filgobah ya, raja hutan gitu kan, figurnya keberanian. Nah, kita ambil keberanian itu untuk rojul yang syuja gitu kan, untuk lelaki yang pemberani atau kesatria gitu ya. Nah, itu kan ada alakohnya. Jadi penggunaan mana majazi itu nggak boleh jauh-jauh dari makna hakiki, harus ada alakohnya. Nanti kita akan bahas tentang alakoh ini sendiri. Karena nanti alakohnya ada yang kemiripan, ada yang nggak kemiripan, atau alakoh musyabahah dan ghairu musyabahah. Nanti kalau alakoh musyabahah kita udah masuk ke bab isti'arah. Kalau ghairu musyabahah kita masuk ke bab yang majaz mursal. Ya. Nah, jadi makna majazi atau majaz itu harus yang istiqmal lafadz fi ghairi mawudi alahu dan ada alakohnya. Selain ada alakoh dengan makna hakikinya, dia ada korinah juga. Apa itu korinah? Korinah itu yang ngikut kan, jadi kayak embel-embelnya. Jadi korinah di sini mani'ah min iradati manal hakiki. Nah, kalau misalkan nggak ada korinahnya kan kita bingung, ini asadnya asad hakiki atau majazi. Nah, kalau udah ada korinahnya yang itu tamna, nggak mungkin, nggak masuk akal itu makna hakiki, baru kita alihkan ke makna majazi. Contohnya nih, sami itu asad yahtub ala mimbar. Nah, di sini ada korinahnya yang mana? Ada kata-kata yahtub ala mimbar. Sami itu asad yahtub ala mimbar. Nggak mungkin ya, pasti kita nggak masuk akal ini. Ghairu makul kalau kita kasih arti asad ini hayawan muftaris atau makna hakikinya. Nah, karena ada mani'ah ya, di sini ada yang melarang, yang bikin kita mikir ini nggak masuk akal makna hakiki, baru kita belokkan, oh ini pasti pakai makna majazi. Gitu. Jadi makanya korinah dan itu wajib ada waktu kita pakai majazi. Contohnya nih, waktu Ana bilang, misalkan cuma kayak gini, ro'aitul asad, nggak ada korinah yang ini nggak mungkin mana hakiki kan nggak ada. Bisa aja memang dia lagi ngelihat singa dan itu filgobah gitu. Itu kan nggak ada korinahnya. Tapi udah yahtub ala mimbar, nah itu kan udah mani'ah min irodati maknal hakiki. Itu yang namanya korinah ya. Biasanya korinah itu bisa yang malfudoh atau yang ghairu malfudoh gitu, atau malahudoh aja. Yang penting ada sesuatu yang ngelarang kita, ini nggak masuk akal makna hakiki. Ini pasti makna majazi, itu berarti udah masuk itu kategori korinah. Dan itu udah pasti ini udah boleh jadi makna majazi gitu ya. Tapi kalau cuma ro'a itu asad gitu dia nggak boleh ya. Karena orang masih mikir itu makna hakiki gitu. Maka korinah itu yang bikin udah pasti itu makna majazi dan bisa membedakan antara itu makna majazi bukan hakiki. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, misalkan nih, ada lafadz asyams. Asyamsu. Nah, terus dia punya dua makna, misalkan bisa aja hakiki, bisa aja majazi gitu kan. Oke, kita lihat di sini. Syams kalau makna hakikinya dia apa? Al-Kaukab al-Azim. Dia artinya benda langit yang besar gitu ya, Syams itu.
Tapi kita juga bisa bilang kan, kayak syahatul aflam wasyamsu jamil gitu, misalkan syahatul aflam wasyamsu jamilun yamshi yamshi amamal bait gitu misalkan. Nah itu kan nggak mungkin ya syams yamshi amamal bait. Udah pasti dia ada qarinah yang mani'ah min iradati ma'nal hakiki, dan kita bilang itu yang wajah jamil di sini syams itu. Biasanya kalau bahasa Indonesia bintang ya lebihnya ya. Jadi kayak melihat bintang yang bernyanyi di atas panggung. Nah itu kan bintangnya nggak mungkin dia kaukab samawi gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin bintang najm yang kaukab samawi. Tapi kita pasti makna majazi karena gara-gara ada yugoni ala masroh gitu misalkan. Yugoni ala masroh gitu. Itu kan, oh itu nggak mungkin dia bintang yang nyanyi pegang mic gitu kan. Itu pasti wajah jamil atau saud jamil atau mumatil adim gitu-gitu. Ya. Jadi syams di sini makna hakiki punya kaukab adim, makna majazinya misalkan wajah jamil. Oke, jadi al-majaz itu intinya ta'rifnya di sini apa? Istiqmalul lafadz fi ghairi mawudi alahu li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal hakiki. Nah, alaqah sendiri itu apa sih? Nah, alaqah itu sebenarnya dia makna hakiki dan makna majazi, ada irtibat, ada kaitannya. Bintang itu emang kalau dilihat kan dia indah dan dia bersinar di tengah kegelapan. Makanya biasanya artis dibilang bintang gitu karena emang ada alaqah antara keduanya, musyabahah antara najm dengan mumasil masyhur gitu contohnya. Nah, alaqah itu ya kaitan antara makna hakiki dan makna majazi bisa antara dua hal. Musyabahah dan ghairu musyabahah. Kalau musyabahah contohnya ra'aitu zahratan tahmiluha ummuha. Nah, kan gini, saya melihat bunga kecil sedang digendong oleh ibunya. Nah, sebenarnya Zahra di sini apa? Tiflah, anak kecil. Ya, Zahra di sini saya melihat bunga gitu, yang digendong ibunya. Itu sebenarnya tiflah ka Zahra fil jamal. Nah, di sini ada musyabahah antara tiflah dan Zahra. Nah, kalau yang ini was'alil qaryatal lati kunna fiha. Nah, was'alil qaryah di sini kita nggak mungkin kan udah ada qarinah mani'ah di sini, nggak mungkin nanya ke desa, padahal desa nggak punya lisan gitu kan. Nah, di sini antara qaryah dengan ahlu qaryah itu nggak ada kemiripan ya kan. Tapi alaqah bainahuma itu selain kemiripan, yaitu ahlu qaryah dan qaryah itu apa? Tempatnya. Jadi ahlu qaryah itu menempati mahalnya yaitu qaryah gitu. Jadi alaqahnya mahaliyah. Kalau alaqahnya ghairu musyabahah itu ada di bab majaz mursal. Ya. Jadi alaqah bisa musyabahah yaitu isti'arah. Kalau alaqah ghairu musyabahah itu majaz mursal. Oke, contohnya nih. Ayin al-haqiqah wal majaz fi hadil alfat ma'al ityan bil hujah. Ra'aitu syamsa fi halil kasuf. Nah, saya melihat syams fi halil kasuf ketika lagi gerhana. Nah, ini udah nggak ada korinahnya. Ya. Udah pasti dia makna hakiki karena memang syams yang kaukab adim dia memang bisa kasuf gitu ya. Atau ra'aitu bahran yu'tin nasa bila hisab. Saya melihat bahar ya, lautan membagikan uang dan hartanya kepada manusia tanpa hitung-hitungan gitu. Udah pasti bahar di sini ada korinahnya nih, nggak mungkin bahar itu yu'tin nas bila hisab. Kemudian dakhalat asyamsu fi ghurfati. Nggak mungkin matahari masuk ya kan. Udah pasti di sini ada korinah mani irti ma'al hakiki, berarti dia majazi. Ra'aitu bahran wal asmak. Nah, kalau bahar wal asmak nggak ada korinah, berarti dia makna hakiki. Ra'aitu asadan fil hammam. Nah, ini juga dia makna majazi. Ra'aitu rajulan yumazzikun nas bi anyabihi. Nah, ini juga makna majazi, ya kan? Karena nggak mungkin benar-benar merobek ya kan dengan taringnya, itu nggak mungkin. Pasti di sini maknanya majazi. Ya, visualnya jemaah.